Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayu Irmawan. Semoga Bapak Ibu guru sehat selalu. Ingat, pendaftaran CPNS sebentar lagi. Ayo semangat untuk belajar. Dan mudah-mudahan lulus tahun ini menjadi ASN. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan berbagi kunci jawaban tahap 7. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi tryout 3K. Dan saya nanti akan berbagi bagaimana cara mendaftar tryout. Langsung saja kita ke tahap 7, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1, di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Kemampuan menghargai diri yang rendah, B. Keterampilan sosialisasi yang rendah, C. Keterampilan sosial yang rendah, D. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Ya, jawaban nomor 1 adalah C. Keterampilan sosial yang rendah. Nomor 2, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, pematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Jawaban nomor 2 adalah ya, D. Nomor 3, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Menyelesaikan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Ya, jawaban nomor 3 adalah ya, C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nomor 4, Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Perkembangan berproses secara bertahap. B. Pola perkembangan memiliki keragaman. C. Variasi dari tempo dan irama perkembangan. D. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan. Ya, jawaban nomor 4 adalah B. Pola perkembangan memiliki keragaman. Soal nomor 5. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. B. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. C. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. D. Peserta didik termasuk anak yang lambat belajar. Ya, jawaban nomor 5 adalah C.
prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Soal nomor 6. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian A. Sosial, B. Diri, C. Emosi, dan D. Moral. Jawaban nomor 6 adalah A. Sosial. Soal nomor 7. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah, hampir di semua bidang studi, dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Tingkat kecerdasan yang rendah, B. Bakat siswa yang rendah, C. Motivasi belajar yang kurang baik, D. Minat belajar yang kurang baik. Dan jawaban nomor 7 adalah A. Tingkat kecerdasan yang rendah. Nomor 8. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai oleh orang lain. Suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diabaikan, C. Anak yang ditolak, D. Anak yang diterima. Dan jawabannya nomor 8 adalah C. Anak yang ditolak. Soal nomor 9. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan A. Awal diferensiasi, akhirnya integrasi. B. Keragaman dalam irama perkembangan. C. Variasi dalam tempo perkembangan. D. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Soal nomor 9 jawabannya adalah D. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Soal nomor 10. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang yang ke terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Operasional konkret, B. Free operasional, C. Pra-operasional, D. Operasional formal. Dan jawaban nomor 10 adalah A. Operasional konkret. Nomor 11. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna, didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. B. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. D. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Soal nomor 11 jawabannya adalah A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Soal nomor 12. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, C. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak, D. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. Dan jawaban nomor 12 adalah B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi.
Soal nomor 13. Ibu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temanya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir: A. Vertikal, B. Divergen, C. Logis, D. Konvergen. Dan jawaban nomor 13 adalah B. Divergen. 14. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas dapat memfasilitasi perkembangannya kreatif anak adalah A. Demokratis dan pesimis, B. Fleksibel dan sesuai bakat, C. Demokratis dan sesuai bakat, D. Fleksibel dan permisif. Dan jawaban nomor 14 adalah A. Demokratis dan permisif. Nomor 15. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi masalah, B. Identifikasi kasus, C. Memperkirakan penyebab, D. Memperkirakan tindakan. Dan jawaban nomor 15 adalah A. Identifikasi masalah. Sekian kunci jawaban dari saya tahap 7. Terima kasih.